Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah keprihatinan kita dalam kondisi bangsa kita saat ini dan umat manusia secara keseluruhan di dunia ini yang sedang pandemi. Tentu pengajian ini kita berharap menjadi bahagian dari keberkahan kita di dalam memanjatkan doa-doa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga jadi semakin kuat. Nah, kita rajin ngaji, doa kita akan semakin kuat, Allah ijabah. Baik, mungkin bagi yang baru bergabung sedikit ada yang saya singgung bahwa hari ini kita akan mengkaji tafsir mulai seperti yang Pak Iban tadi sampaikan surah Al-A'raf ayat berikutnya, yaitu ayat ke-126. Yang kita akan masuk ke sana. Tadi sebelumnya saya gambarkan bahwa kisah Nabi Musa dan Firaun ini adalah bahagian dari kisah-kisah para nabi yang Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf ini, ya. Surat yang pada ayat-ayat pertamanya, ya, itu sudah menceritakan bahwa tujuan Allah menurunkan kitab Al-Quran ini adalah sebagai sebuah petunjuk yang bertujuan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi, kelahiran Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maka kisahnya itu dimulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam, ya, dan kemudian berurutan kisah-kisah Nabi berikutnya, ya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, ya. Dan kemudian sekarang ini adalah Nabi Musa, Nabi Syuaib, ya, setelah itu, ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam yang sekarang ini kita sudah sampai. Namun kisah ini supaya dipahami oleh kita semua yang hadir, bagaimana cerita dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran ini kadang ada dalam ayat yang lain, di surat yang lain, ya. Jadi apa yang ada dalam suatu surat itu tidak berarti hanya itu kisahnya. Semua ada sebabnya kisah di surat itu kenapa. Seperti dalam surah Al-A'raf ini diceritakan karena Allah sudah menjelaskan keterangannya di dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat di dalam surah ini itu menceritakan tentang bahwa Allah meminta kepada kita untuk memahami bahwa sejarah para nabi ini semuanya Allah ceritakan dalam ayat ini dalam rangka menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Ya, setelah Allah kirim para rasul kepada mereka, bagaimana sikap mereka? Ya, itu di ayat yang keempat Allah berfirman, "Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun." Betapa banyak umat-umat terdahulu, ya, ini jadi mengingatkan kita umat Nabi Muhammad dan umat kita sekarang ini bahwa umat-umat terdahulu ketika Allah kirimkan wahyunya melalui para rasul utusannya, sikap mereka menolak, bahkan ada yang menentang, membantah, bahkan menantang, memerangi, ya, mengejek dan menantang kepada semua para nabi itu, kalau memang engkau benar, turunkan azab Allah kepada kami. Sampai kepada itu, maka akhirnya datanglah azab Allah kepada mereka dalam keadaan mereka bayatan, sedang tidur nyenyak di waktu malam hari, maupun qailun, sedang sibuk-sibuknya di waktu siang hari bekerja dalam kesibukan, atau yang tidur siang qailulah, artinya dalam dua kondisi manusia yang lalai, yang malam dan siang, yang lagi sibuk siangnya, yang malam yang lagi istirahat. Nah, cerita berikutnya adalah para nabi, para rasul yang Allah utus secara historis. Jadi sesuai urutannya, ya. Jadi tadi misalnya setelah Nabi Adam ceritanya kepada Nabi Nuh, ya. Kemudian setelah itu ceritanya tentang Nabi Hud alaihissalam. Kemudian setelah itu kisahnya adalah tentang Nabi Saleh alaihissalam, ya, kaum Madian. Lalu kisah kaum Nabi Lut, ya. Meskipun kaum Nabi Lut kemarin kita sudah singgung, zamannya satu zaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi kisah Nabi Lut yang diceritakan karena kisah Nabi Ibrahim beda, dan umat yang Allah hancurkan secara keseluruhan, ya. Ada kisah Nabi Syuaib yang juga Allah hancurkan secara keseluruhan, dan yang sekarang ini adalah kisah Nabi Musa alaihissalam.
Sebentar ada perbaikan saya ini layar. Baik, kita lanjut. Nah, itu kisah Nabi Musa alaihissalam ini, itu Allah mulai dari ayat yang ke 103 sebetulnya. 103 Allah mulai kisah Nabi Musa dan Fir'aun di surat Al-A'raf ini, surat yang ke-7. Tsumma ba'atsna min ba'dihi Musa bi ayatina ila Fir'aun wa mala'ihi wa malamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Kemudian kami telah utus Nabi Musa alaihissalam dengan membawa ayat-ayat atau bukti-bukti nyata tentang kebenaran ajaran Allah ini yang sudah ada sejak zaman Adam sampai kepada Nabi Musa. Saat itu Allah sampaikan kepada Nabi Musa untuk Musa mendakwahkannya kepada Fir'aun pada waktu itu dan pemuka-pemuka Fir'aun atau orang-orang besar yang ada pada zaman Fir'aun itu sendiri. Namun qadhalau biha, mereka mengingkari, mereka menolak ajaran Nabi Musa alaihissalam. Lalu kita akan lihat bagaimana kesudahan mereka mendustakan ajaran Allah di bawah Nabi Musa alaihissalam. Nah, menarik dalam kisah ini kita ketemukan di ayat-ayat 126 bahwa di antara yang terjadi dalam kisah Nabi Musa ini oleh Allah dalam surat Al-Baqarah oleh Allah menunjukkan mukjizat berupa kemampuan dirinya untuk merubah tongkat yang di bawahnya itu menjadi seekor ular yang sangat besar, bahkan melahap dan akhirnya melahap ular-ular dibawa oleh ribuan tukang sihir Fir'aun pada waktu itu. Mana sudah saya sampaikan, banyak yang mungkin tidak menceritakan, ternyata dalam tafsir banyak disebutkan yang datang waktu itu bukan jumlahnya puluhan atau beberapa orang, 15.000 tukang sihir dikumpulkan dari seluruh penjuru Mesir. Proses Mesir dikumpulkan di sebuah tempat, diminta melemparkan keahlian mereka berupa tali temali yang berubah menjadi seekor ular. Yang awalnya membuat Nabi Musa alaihissalam ketakutan, tapi atas perintah Allah Nabi Musa diminta, yang sebenarnya sudah pernah ada training pada Nabi Musa. Jadi sebelumnya Nabi Musa sudah tahu bahwa tongkatnya bisa berubah menjadi seekor ular. Saat itulah akhirnya berubah menjadi seekor ular. Nah, kemudian melahap semua ular-ular sihir yang dibuat oleh para tukang sihir Fir'aun tadi. Nah, pelajaran yang ingin kita petik dari kisah Nabi Musa sampai ayat 125 ini adalah bahwa tentang mukjizat ini, ya, bahwa ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa ini, jadi disebutkan oleh banyak tafsir ini, diantaranya kalimatnya berbunyi wa fil ayah dilalatun ala kasrati sahharati fi dzalika zaman, bahwa ayat-ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Musa semacam ini menunjukkan bahwa pada zaman Nabi Musa AS begitu banyak para tukang sihir. Jadi orang-orang jago sihir banyak. Walihada kanat mu'jizah Musa min jinsin mastahara fi zamanihi. Maka mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa adalah mukjizat yang sesuai dengan kondisi masyarakat di zaman itu. Apa kehebatannya? Kehebatannya sihir, maka Nabi Musa diberikan oleh Allah kemampuan mukjizat yang bisa memberikan sihir yang lebih dari apa yang mereka buat, manusia buat. Maka natil aso waliyat, yaitu kemampuan tongkat dan tangan. Tongkatnya luar biasa dan tangannya bisa berubah. Masukkan ke dalam baju, kemudian begitu keluar tangannya punya sinar, ya, bersinar terang. Kama anna tibba lamma kana ghaliban ala ahli zaman Isa alaihi salam. Sebagaimana pada masa Nabi Isa alaihissalam, di zaman itu banyak orang ahli pengobatan, ahli kedokteran kalau bahasa kita sekarang ini, ya. Kanat mu'jizatuhu bi'iya'il mauta wa ibra'ul a'ma. Maka dari itu mukjizat Nabi Isa di zamannya adalah dia mampu menyembuhkan banyak orang sakit, ya, menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh bisa sembuh, bahkan orang yang hidup sekarat lalu mati bisa hidup lagi. Ini untuk menunjukkan bahwa di zaman itu orang merasa hebat dengan ilmu kesehatan dan kedokterannya,
Maka yang turun mukjizat itu dari Nabi Isa adalah mukjizat yang menunjukkan kemampuan Nabi Isa melebihi daripada hebatnya ilmu kesehatan pada zaman itu. Nah, walamma kanatil fasahah wal balaghah ya, ghalibatan fi asri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanat mu'jizatuhul udma al-Qur'an al-mu'jiz al-baligh. Nah, kemudian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ternyata kondisinya berbeda. Orang banyak pintar ngomong, pintar bersyair, pintar main tutur kata. Kalau sekarang ini, kalau zaman Nabi itu tutur katanya secara dialogis, ya bisa syair. Makanya ada ayat tidak sama info salat wa idal kawati kunta salat wa idal bihar kufirat wa idal kubur bu'athirat, itu semuanya karena orang-orang sana itu jago. Kalau kita orang Betawi itu bilangnya jago pantun. Nah, itu orang Arab itu jago-jago gitu, usul kata-kata yang indah. Nah, berikutnya jago balik. Balik itu adalah kalimat yang bisa sampai ke pikiran dengan logik, ya. Jadi bahasa-bahasa yang membuat orang mudah memahami sesuatu, ya. Berpikir logis, berpikir ilmiah kalau bahasa sekarang. Maka Al-Quran Allah turunkan sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad, karena Al-Quran bisa menjadi sesuatu yang lebih unggul dari kata-kata puitis yang dibuat pada zaman Nabi Muhammad, atau sesuatu yang bersifat pesan-pesan ilmiah, pesan-pesan logik. Al-Quran jauh lebih dari itu. Jadi makanya mukjizat Nabi Muhammad jangan ditanya kenapa kok bukan mukjizat kayak Nabi Musa bisa sihir ini itu. Kalau mukjizat Nabi Muhammad kayak gitu di zaman sekarang ini diketawain orang banyak. Karena David Copperfield juga udah bisa bikin sihir kayak gitu kan gitu. Makanya mukjizatnya berbeda. Al-Quran. Sehingga orang-orang di kemudian hari di zaman modern sekarang ini, kita lihat di Eropa, kita lihat di Amerika, kita lihat di belahan bumi selain kita di Asia ini, itu tertarik kepada Islam karena setelah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan ternyata menemukan di dalamnya nilai-nilai yang luar biasa. Oleh sebab itu, kisah-kisah di dalam Al-Quran kalau ceritakan ini kepada kita semua, ya ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, Al-Quran bisa seperti itu menceritakan. Bayangkan kisah para nabi yang terdahulu yang diceritakan di surah Al-Araf ini misalnya. Ini menunjukkan bahwa kehebatan Allah dalam memberikan narasi, cerita atau kisah tentang para nabi utusannya. Tidak penting soal tanggalnya, soal peristiwanya, kapan terjadinya, itu bukan hal yang penting. Jauh lebih penting adalah peristiwa apa yang terjadi pada zaman itu, dan peristiwa itu akan memberikan pembelajaran apa, dan memberikan manfaat apa pada umat yang kini hidup, maka itulah Al-Quran menerangkannya. Kisah-kisah para nabi itu dalam rangka memberikan pembelajaran kepada umat yang saat ini. Kayak kita ini, pembelajaran buat kita. Bukan sekedar cerita sejarah, bukan sekedar kisah biasa. Tidak ada kisah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran kecuali kisah yang memberikan nilai-nilai pembelajaran bermanfaat bagi kehidupan kita ke depan. Baik, kemudian kita sampai kepada ayat yang tadi. Ya, saya awali sedikit dari keterangan di dalam Al-Quran di surat 124, ya, sebelum kita sampai ke 26. Walamma ajaza fir'aunu an daf'il hujjah bil burhan, ketika kelihatan kelemahan Fir'aun, ya, dalam berusaha membantah kehebatan Nabi Musa alaihissalam saat itu, ya, adalah ilal baqsi wal fitati bisinan, maka mulailah dia main keras. Jadi ketika kalau bahasa sekarang berdialog, berdiskusi, beradu argumentasi sudah nggak bisa, malu, dia kalah, akhirnya dia main kayu, main kekerasan, ya, represif, katakanlah begitu. Itulah yang diabadikan dalam ayat 124. La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Kami akan potong tangan dan kaki kamu, wahai para kafir yang berani-beranian sujud beriman kepada Tuhan Nabi Musa tanpa izinnya Fir'aun. Kata Fir'aun, saya akan potong tangan dan kaki kalian secara silang. Tangan kanan yang dipotong, tangan kiri yang dipotong. Tangan kiri yang dipotong, tangan kiri kanan yang dipotong. Tsumma la usallibannakum ajma'in. Bahkan kami akan salib. Dinaikin di tiang, disalib.
Itu seperti itu gambaran siksaan kepada tukang sihir yang akhirnya beriman pada waktu itu. Nah, kemudian di ayat 125-nya, qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka mengatakan bahwa kami sebenarnya adalah hanya kembali kepada kebenaran, kepada Tuhan kami yang selama ini kami tidak sadari bahwa kami ini di atas jalan kebenaran. Kami selama ini sesat. Begitu Nabi Musa menunjukkan kebenaran wahyu Allah ini dengan mampu mengalahkan sihir mereka. Yang tadi saya sampaikan, 15.000 para tukang sihir dikumpulkan di tempat itu. Semuanya akhirnya beriman. Ya. Ini tentu saja mengagetkan Fir'aun yang tadinya bermaksud justru akan mempermalukan Nabi Musa di depan para tukang sihir itu. Tapi ternyata yang terjadi adalah dirinya si Fir'aun yang dipermalukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka dia akhirnya main kayu atau main kekerasan. Nah, sampai dikatakan di ayat 126-nya itu, wa matan minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya. Lalu mereka mengatakan bahwa kalian tidak dapat menyiksa kami, tidak dapat menghukum kami, kata para kafir. Ya, dalam arti menghukum apa yang menjadi keyakinan hati kami. Ya. Dan kalian tidak melakukan itu kecuali karena kami amanah di ayat Rabbina, karena kami beriman. Tapi kalau mereka melepaskan keimanannya, mereka nggak akan mengalami siksaan, nggak akan mengalami hukuman dari Fir'aun. Makanya mereka berdoa mohon kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan sebagai muslim. Ini para jemaah tolong digaris bawahi, ya, tetap karena itu adalah siksaan fisik. Mohon kepada Allah agar kuat secara hati, ya, walaupun secara fisik menderita, dipotong tangan, dipotong kaki, hati tidak bisa dihukum dan hatinya tetap iman kepada Allah. Tetap dia bermohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Karena kalau tidak bisa menyebabkan hatinya pun jadi goyah, ya, keimanannya jadi goyah. Mohon kepada Allah kesabaran dan mereka minta diwafatkan sebagai seorang muslim. Nah, ini kata-kata tawafala muslimin menjadi garis pandangan dasar buat kita bahwa orang-orang terdahulu pun ingin wafat sebagai muslim. Nah, wafat sebagai muslim ini yang disebut dengan wafat husnul khatimah. Ya, makanya ada doa orang-orang sekarang semoga wafat husnul khatimah itu agak salah waktu. Ya. Tidak salah nilai, tapi salah waktu. Doanya bagus, semoga wafat husnul khatimah. Tapi kalau didoakan kepada orang yang sudah wafat, maka sudah dia wafatnya, kalau yang dia wafat sebagai seorang muslim, tidak menzalimi orang lain, sedang tidak berbuat maksiat, maka dia adalah wafat husnul khatimah. Makanya doa wafat husnul khatimah mestinya kita baca sebelum kita wafat. Atau sebelum orang lain, saudara kita wafat, kita doakan semoga Anda husnul khatimah. Semoga saudara kita yang sakit husnul khatimah. Semoga kita husnul khatimah nanti ketika dipanggil oleh Allah. Itu sebetulnya kalimatnya begitu. Bukan sudah wafat, semoga husnul khatimah. Ya. Kalau ada orang wafat kayak Fir'aun, itulah wafat su'ul khatimah, tenggelam dalam keadaan tidak beriman. Wafatnya Abu Jahal, wafatnya bahkan paman Nabi yang baik hati, Abu Thalib, itu juga su'ul khatimah karena wafat dalam keadaan tidak sebagai seorang muslim. Nah, kemudian kalimat berikut yang perlu kita pahami dalam kisah ini adalah dalam tafsir disinggung wa ba'da an amana sahara, sesudah para pengkafir Fir'aun itu akhirnya beriman, wa a'lanu ubudiyah wal khudu' lillahi rabbil alamin, setelah mereka mengumumkan bahwa penghambaan diri yang benar, ketundukan diri yang benar itu adalah kepada Allah sang pencipta Rabbul Alamin. Wa nafadha fihim fir'aunu, ya, ma au'adahum bihi minas salab wal qatl. Maka meskipun mereka tahu, ya, akhirnya Fir'aun menerapkan hukumannya, apa yang diancamkan kepada para pengkhianat tadi itu direalisasikan oleh Fir'aun berupa pembunuhan dan salib kepada para tukang sihir. Walam yata'arrad Fir'aunu li Musa bi akhdin al-habasin. Tapi tetap Fir'aun nggak berani menghukum Nabi Musa individu. Jadi yang dihukum itu adalah tukang sihir tadi. Yang berani disentuh dihukum itu adalah pengikutnya Bani Israel. Nabi Musanya dia nggak berani. Mengapa?
li'annahu kana kullama ra'ahu yakhafuhu asyaddal khauf. Ketika Fir'aun memandang Nabi Musa saja, itu sudah ada rasa takut dalam jiwanya. Karena lihat karismatik Nabi Musa yang demikian hebat, luar biasa, bukan sosok biasa. Dia tahu, hatinya tidak bisa memungkiri. Ini Musa bukan sembarang orang. Ini orang utusan Allah yang luar biasa. Tapi dia tidak ingin menunjukkan keyakinan di dalam hatinya semacam itu. Karena dia sedang berkuasa. Dia ingin mempertahankan kekuasaannya. Maka dia nggak berani menghukum langsung Nabi Musa, akhirnya dialihkan kepada pengikutnya atau kepada tukang sihir tadi. Lamma ja'alallahu lahu minal mahabah wal jalalah wa qad zada khawfuhu bi ru'yatil ayatil bahirat. Dan bahkan ketakutan Fir'aun itu karena Allah timbulkan dalam diri Nabi Musa itu sikap izzah, sikap kewibawaan, karena dia adalah bukan sosok biasa. Ini sosok yang dapat wahyu dari Allah. Dan ditunjukkan dalam ayat berikutnya nanti bahwa Fir'aun menjadi semakin takut memandang Nabi Musa karena Nabi Musa ini adalah sosok yang menyebabkan allati kanat sababan fi imani sahara. Sosok yang diterangkan dalam ayat berikutnya ini, ada ayat tadi ya, dan ayat berikutnya nanti kita akan ketemu. Nabi Musa lah sosok yang menyebabkan tukang sihir yang 15 ribuan tadi menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan sembarang orang. Walakinna qaumu Fir'aun kanu yughruna Fir'aun biqatli Musa. Tapi memang yang namanya Fir'aun kan nggak sendiri. Dia punya Haman, dia punya Qarun, dia punya pemuka-pemuka di sekitarnya, circle-nya dia yang berusaha mempengaruhi Nabi Musa, mempengaruhi Fir'aun. Maka mereka tetap berkeinginan membunuh Musa. Fir'aunnya yang belum mau, karena dia ada rasa takut juga dalam dirinya. Ya. Pengikutnya, para pembesarnya maunya begitu. Wa ansaruhu, penolong-penolong Fir'aun. Maksudnya pengikut Nabi Musa, pengikut Fir'aun ingin supaya Fir'aun berani membunuh Nabi Musa dan sekaligus wa ansaruhu, penolong-penolong Nabi Musa min Bani Israel, dari para kalangan Bani Israel. Khasyata an yazula malaka Fir'aun, karena mereka takut bisa menumbangkan rezim kekuasaan Fir'aun. Kalau dibiarin Musa ini bisa jatuh ini kekuasaan Fir'aun. Wa takunul izzatu wal kibriya li Musa wa atba'ihi, yang nantinya akan memunculkan kehebatan, kemegahan, kekuasaan justru kepada pihak Nabi Musa, pihaknya pengikut Nabi Musa, yaitu Bani Israel, yang al-mu'minin, yang Allah jadikan memang mereka orang-orang beriman. Itulah yang disebutkan di ayat ke-127. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun atadaru Musa wa qaumahu. Ya, kalimat yang secara terjemahan dalam tafsir ini seolah disebutkan seperti ini, ya, jadi pemuka Fir'aun, ya, orang-orang di circle-nya Fir'aun ngomong kepada Fir'aun begini, atat ruka Musa wa jama'atahu yufsidu fil ard. Hei Fir'aun, mau engkau biarkan Musa dan pengikutnya merusak dalam kehidupan di negeri kita ini? Jadi mereka membalikkan, ya, logika kebenaran suatu keadaan. Ya. Mereka mengatakan kepada Fir'aun, kalau kau biarkan Musa dan pengikutnya terus merajalela, dibiarin tetap hidup, mereka akan mengembangkan kekuasaanmu. Mereka akan merusak. Nah, jadi dibalik, Nabi Musa yang mereka katakan akan merusak di muka bumi ini. Ya. Ardu Mesir, maksudnya negeri Mesir pada waktu itu. Bil khuruj an dinika, bahkan bisa membuat kalian keluar dari keyakinan agama kalian. Watarka di ibadat alihatika, bahkan kalian bisa akhirnya meninggalkan Tuhan-Tuhan sembahan kalian. Pengaruh Nabi Musa dan pengikutnya, akhirnya Tuhan yang kita sembah sekarang, kata pengikut Fir'aun, bisa ditinggalin kita. Ya, bahasa sekarang lah kalau kita bisa menganalisa. Fi hadza igra'u li Fir'aun bi Musa wa qaumih. Inilah bisikan-bisikan atau pengaruh-pengaruh yang coba diberikan oleh pemuka-pemuka Fir'aun kepada Fir'aun. Jadi sebetulnya sosok pemimpin itu kadang-kadang dia punya pikiran normalnya sendiri. Ketika dia membatin sendiri, lagi sendiri, mungkin dia tahu kebijakan dia keliru, kebijakan dia salah.
Tapi karena kemudian dipengaruhi lagi oleh circle-nya, kayak diberi kekuatan bahwa kamu benar kok, udah hajar aja Musa, udah bunuh aja Nabi Musa. Ya. Kalau enggak, mereka akan merusak negeri kita ini. Ancaman apa namanya? Omongannya begitu, bisikannya begitu. Ini yang disebut dengan setan sebetulnya. Minal jinnati wan nas. Jadi di tengah-tengah seorang pemimpin biasanya memang banyak setan berupa manusia yang membisikkan seolah dia masih dipercaya masyarakat atau rakyat, padahal rakyat sudah nggak percaya sama pemimpin tersebut. Ya. Wa fi hadza idra'u li fir'aun bi Musa wa qaumihi. Itulah budaya bisikan-bisikan yang disampaikan oleh para pemuka Fir'aun kepada Fir'aun untuk menjatuhkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa tahridun lahu ala qatlihi wa ta'dzibihim, dan meminta Fir'aun segera menghukum, segera menyiksa, kalau bahasa sekarang memenjarakan, ya, membuat mereka terbatasi ruang lingkup perkembangannya. Kalau perlu, kalau bahasa sekarang, matikan organisasinya, penjarakan pemimpinnya, bikin keadaan supaya mereka nggak bisa leluasa bergerak menyampaikan dakwah tauhid kebenaran ini. Wal gharib bil amri an yusbiha al maslah mufsidan. Nah, inilah yang aneh. Ini bahasa kita menjelaskan. Dibalikin oleh orang-orang yang menjadi pemuka Fir'aun tadi, bahwa kemaslahatan yang dibawa oleh Nabi Musa itu difitnah, justru Musa dianggap membawa keburukan, membawa mafsadat. Jadi dakwah yang membawa kebaikan kepada masyarakat dituduh dakwah Musa justru membawa keburukan atau kerusakan kepada umat manusia. Wa yu'adda at-taqi syaqiyan. Orang-orang yang hebat, yang bertakwa, yang dekat kepada Allah, itu dituduh itu orang-orang yang membuat keonaran, orang-orang yang membuat kerusakan, ya. Wa tanqalibal umur. Jadi perkara itu berbalik. Wa tataghayyar al-mawazin, berubah, ya. Nilai kebenaran, ya, karena difitnah menjadi sebuah kesalahan, lama-lama yang benar itu yang dianggap salah. Sementara nilai-nilai yang buruk, nilai-nilai yang salah, ya, itu dibungkus menjadi sebuah kebenaran, lama-lama yang tadinya salah, yang tadinya bau busuk menjadi kebenaran. Itu yang terjadi dalam kondisi zaman Nabi Musa pada waktu itu. Fayusbiha Musa wa man ma'ahu minal mu'minin. Maka begitulah akhirnya kehidupan Nabi Musa dan orang-orang beriman yang bersama dengan beliau menjadi tertuduh yang menjadi merusak, yang kalau bahasa sekarang menjadi radikal, menjadi kelompok yang ditakuti karena akan merusak, ya. Mufsidin, mukharrabin, disebut perusak, disebut pengacau, disebut pemecah belah, ya. Wa yusbihu fir'aun wa atba'uhu amna muslihin. Sebaliknya Fir'aun dan pengikutnya dianggap mereka lah orang yang menyebarkan kebaikan, orang yang ingin kedamaian, orang yang ingin keamanan, orang yang ingin kesejahteraan masyarakatnya. Wahada sya'nu tughyan fi kulli zamanin wa makanin. Inilah keadaan orang yang melampaui batas dalam kekuasaan di setiap zaman, di setiap tempat. Itu akan terjadi kenyataan semacam itu. Muttahamul haqqu wa ansaruhu bitakhrib wa ifsad. Mereka menuduh, memfitnah orang-orang yang di atas al-haq atau kebenaran dan para pengikutnya, para penolongnya dengan tuduhan radikal, dengan tuduhan perusak, dengan tuduhan berbuat kezaliman. Karena mereka yang berbuat zalim. Wa ahlul batil yusifuna bil islahi war rasyad. Sementara mereka yang berbuat zalim, yang menyebarkan kebatilan selama ini, itu disifatkan sebagai orang-orang ahlu kedamaian, orang-orang yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan keamanan. Kama qala Zabbaniyah Fir'aun litaghiyatul jabbar, ya. Bagaimana kita lihat dalam ayat 127 ini, ya, kata-kata pemuka-pemuka Fir'aun yang mengatakan asal dari Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Hai Fir'aun, mau kau biarkan Musa dan pengikutnya, ya, tetap merusak dalam kehidupan di negeri Mesir ini. Wa yadaruka wa alihata, dan akan meninggalkan sesembahan engkau, Tuhanmu, posisimu sebagai Tuhan yang selama ini engkau banggakan sebagai penguasa yang punya kekuasaan mutlak di Mesir itu. Mau engkau tinggalkan seperti itu. Itulah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran tentang kisah Fir'aun ini. Wa huna yustafadzu Fir'aun wa yustafa. Di sini Fir'aun merasa dapat nasihat, dapat masukan berharga, sehingga
dia merasa tetap terus bertindak dengan kejam dan kezalimannya. Kalau ada yang ngingetin mungkin nggak seperti ini, Fir'aun mungkin lama-kelamaan akan berubah juga. Tapi rupanya karena circle-nya terus memanas-manasin, istilahnya kalau bahasa sekarang, maka dia tetap akhirnya berbuat kezaliman. Wa tahibu awaqibuhu wa masyairuhu. Tetap aja hati nuraninya, pikirannya semakin panas, semakin keras ingin menghukum atau ingin menyingkirkan Nabi Musa dan pengikutnya. Fayasduru hukmul ibadah wa takfir li jundir rahmanil mu'minin. Maka yang muncul adalah keinginan dia untuk menghukum ya, dan membunuh siapa-siapa dari tentara-tentara Allah dari kalangan orang mukmin ini yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Disitulah kalimat di ayat 127 berikutnya, qala sanuqattilu abna'ahum. Ini kata Nabi, kata Firaun. Pokoknya ini mulai ancaman represif ini. Kami, kata Firaun, akan bunuh semua anak-anak lakimu, pengikutmu yang ada anak laki itu. Wayah wanastaqi nisa'ahum. Kami biarkan hidup perempuan-perempuan kalian. Sebetulnya dalam dua tafsir disebutkan di Al-Quran, dan itu mengatakan kalimat Allah, kalimat Fir'aun yang mengatakan kami akan bunuh laki-lakimu, kami biarkan perempuan-perempuanmu hidup. Itu maksudnya adalah laki-laki ini simbol power, simbol kekuatan. Orang yang bekerja, orang yang berusaha. Bagaimana waktu Nabi Musa memberikan minum kepada wanita yang notabene adalah anak Nabi Syuaib alaihissalam. Waktu itu ketika dia akan memberikan minum, semua laki-laki, semua biarkan ternaknya minum di tempat air itu. Tapi perempuan ini menahan ya, supaya jangan sampai gembalanya minum di tempat itu. Ternyata ditanya oleh Musa, dia tidak, dia memang sendirian yang memberikan makan ternak. Dia punya orang tua, bapak, tapi sudah syekhan kabiran, sudah menjadi syekh yang tua, tak mampu lagi memberikan minum. Mereka lah penggantinya. Jadi perempuan ini menggantikan peran si bapak, karena bapak sudah sangat tua. Jadi inilah dasar pembolehan perempuan bekerja atau berkesibukan, ya, bagaimana kesibukan laki-laki, itu ketika yang menanggung jawab mereka yaitu bapak atau suami kalau sekarang, atau anak laki-laki, yang tertua di antara anak-anaknya, atau saudara laki-lakinya, kalau suami anak bapak sudah nggak ada, maka ketika nggak ada semua itu yang bertanggung jawab, barulah si perempuan ini berperan. Nah, simbol kata-kata laki-laki dibunuh, laki-laki dibunuh perempuan dibiarkan, itu inilah simbol jadinya. Sifatnya simbol bahwa kekuatan, ada potensi kekuatan dikebiri. Sementara segala sesuatu yang bisa melemah, bisa dibujuk-bujuk, bisa dipengaruhi, dibiarkan. Nah, itulah yang terjadi dalam kondisi di zaman Fir'aun pada waktu itu. Makanya dikatakan di situ, wa inna fawqahum qahirun. Pokoknya kami lebih kuasa dari mereka semua, kata Fir'aun. Lebih kuasa, kekuasaan kami pada saat itu. Yaqulu Fir'aun li jama'atihi. Seolah-olah kalimat Fir'aun dalam bahasa yang lain, ya, selain bahasa dalam Al-Quran tersebut, ya, ini bahasa tafsirnya mengatakan begini. Lan natruka Musa wa qaumahu yufsiduna wa yukharribuna. Kita tidak akan sekali-kali membiarkan Nabi Musa dan kaumnya merusak, ya, membuat onar, membuat tidak tentram dan damai masyarakat di negeri kita ini. Wayah aluna ma yastahun. Kita tidak biarkan mereka berbuat yang mereka inginkan secara bebas. Kita nggak biarkan mereka melakukan hal-hal semacam itu. Bal sanaba'u haddan li baghihim wa fasadihim. Bahkan kita akan menegakkan hukum yang keras kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam itu, yang karena perbuatan mereka yang membuat onar, membuat kerusakan di negeri kita ini. Wadzalika bi an nuqattila abna'ahum dzukur. Makanya kita akan bunuh setiap laki-laki mereka yang kuat kemudian yang kita akan bunuh. Wa nastabqa nisa'ahum bil istihdam. Kita akan biarkan perempuan-perempuan mereka karena bisa menjadi sosok yang bisa dimanfaatkan. Ya, kalau sekarang diberdayakan. Ya, perempuan itu bisa dipakai, ya, baik dalam konteks maksiat maupun dalam konteks yang lain. Sementara yang laki-laki yang kuat, ya, karena berpotensi bisa menjadi sumber perlawanan yang akan menimbulkan rezimnya Fir'aun pada waktu itu harus dibunuh habis. Sama kunna naf'alu bihim dzalika min qabl. Itu seperti yang kita telah pernah perbuat sebelumnya, kata Fir'aun. Wa inna fawqahum 'alun bil qahri was sultan. Bukankah kita selama ini adalah sosok yang lebih tinggi, lebih kuat kekuasaannya, kewenangannya
Musa dan para pengikutnya. Wa ka'anna Fir'aun yaqul, seolah pula Fir'aun mengatakan begini, inna Musa innama yumkinuhu al-ifsad. Musa sebenarnya hanya bisa berbuat bukan kebaikan tapi kerusakan. Biwasitatir rahti wal ansar. Itu karena dia punya pengikut, dia punya pendukung, ya. Maka kalau pendukungnya, pengikutnya, ya, itu dihabiskan, dilemahkan, maka Musa tidak punya kekuatan apa-apa. Itu dianggapnya begitu. Anak nas'an fi taqlili rahtihi wa si'atihi bitaklihim. Kita bisa mengurangi pengikut Nabi Musa, mengurangi kekuatan Musa. Jadi mengurangi jumlah rakyatnya Nabi Musa, mengurangi jumlah pendukungnya Nabi Musa, berarti mengurangi kekuatan Nabi Musa. Ya. Makanya kita bunuh supaya Nabi Musa tidak punya kekuatan. Karena dianggap kekuatan Nabi Musa ada pada pendukung-pendukungnya yang setia itu. Bima utina minal quwwah wa sultan. Dengan kekuatan yang kita miliki, dengan keperkasaan yang kita miliki, kita bisa bantai dan hukum mereka. Walana saytara wal ghalabah alaihim ala dawam. Kita punya kuasa, punya senjata yang mampu mengalahkan mereka seterusnya. Itu kata Firaun. Maka di ayat yang ke-128, ya, walamma balagha Musa wa min ma'azim alaihi fir'aun la'in, ketika sampai berita itu kepada Nabi Musa dan para pengikutnya bahwa Fir'aun sudah akan berani melakukan tindakan represif, tindakan penghukuman, tindakan bahkan pembunuhan kepada laki-laki Bani Israel tadi itu sedemikian rupa, maka yang nabat wa irhab, ya, karena menganggap Nabi Musa itu sebagai tokoh yang dianggap merusak, pengikutnya demikian rupa. Maka saat ketika Fir'aun sudah bermaksud melakukan tindakan-tindakan keras semacam itu, arada Musa an yatma'inna qaumahu. Nabi Musa tentu saja berkeinginan menenangkan para pengikutnya. Ila annal aqibata lahum. Bahwa sesungguhnya akhir dari keseluruhan sebuah perjuangan pertempuran antara hak dan batil itu akhirnya akan dimenangkan oleh mereka. Karena mereka di atas kebenaran. Jadi Nabi Musa ingin menenangkan pengikutnya. Wa anna nasra liman khafa Allah wattaqa. Bahwa kemenangan dan pertolongan Allah itu akan datang kepada mereka yang takut kepada Allah dan mereka yang selalu menjaga hubungan dirinya dengan Allah secara baik. Fa'amarahum bis-sabr wal isti'anah billah. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada kaumnya untuk bersikap sabar dan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimatnya dalam ayat 128. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, mintalah tolong kalian semua kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah yurithuha man yasha' min ibadihi. Bahwa sesungguhnya bumi ini Allah akan wariskan kepada siapapun dari hamba-hambanya yang Allah pilih, yang Allah kehendaki. Wa aqibatul muttaqin, dan nantinya kemenangan hasil perjuangan ini akan ada pada pihak orang-orang yang bertakwa. Itulah kalimat Nabi Musa yang diabadikan oleh Allah dalam ayat 128. Walakinna Bani Israel khafu wa faza'u min tahdidi Fir'aun. Namun tetap sebagai manusia biasa yang namanya tempur, itu ada rasa ketakutan, ada rasa was-was, kekhawatiran terhadap hukuman dan tekanan yang hebat yang dilakukan oleh Fir'aun. Sakau ila Musa bina maka mereka coba turun. Ya, kayak kita sekarang kalau lagi berjuang, pengikutnya pasti ngomong, kapan pertolongan Allah datang? Kapan kemenangan ini datang kepada umat ini? Sedangkan si pemimpin, si ulama, yang menjadi pewaris Nabi menegakkan kebenaran ini, tentu akan bersikap mampu bersikap lebih tenang. Ya, menyampaikan supaya mereka bersabar, mereka tenang, bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan, bagaimana janji Allah akan memenangkan pihak yang benar dan akan menumbangkan pihak yang batil pada akhirnya nanti. Ya, tetap dalam diri orang yang jadi pengikut itu ada waktu, ada ketakutan. Makanya mereka minta buru-buru, segerakanlah pertolongan Allah, segerakanlah pertolongan Allah, seolah kayak begitu. Nah, disinilah kalimat mereka diabadikan oleh Allah. Qalu, pengikut Nabi Musa bilang begini,
udina min qabli anta tiana wa min ba'di ma ji'tana. Kami dulu udah susah, udah menderita, udah hidup miskin, kata pengikutnya Nabi Musa. Ya. Sebelum engkau diutus oleh Allah, kami sudah susah dan menderita. Lalu kemudian setelah engkau diutus oleh Allah pun, kami masih menderita lagi, masih susah lagi. Ya. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwwakum. Maka Nabi Musa menjawab, semoga Allah Tuhanmu akan segera menghancurkan musuh-musuh Allah itu. Wa yastakhlifakum fil ardh wa yanzura kaifa ta'malun. Dia akan membuat kalian berkuasa di negeri Mesir ini dan nanti kalian akan lihat bagaimana akibat akibat perbuatan kalian tetap sabar dan terus berjuang. Kalian akan melihat hasilnya nanti. Jangan melihat saat ini. Saat ini memang kalian lagi di bawah, lagi kalah, lagi tertekan. Ya. Maka saatnya nanti kalian akan mewarisi kekuasaan ataupun keberadaan hidup yang layak di negeri Mesir pada waktu itu atau di bumi secara umum. Wa ka'annahum yaquluna li Musa, seolah-olah pengikut Musa mengatakan begini, ya. Innal mihnata lam tufariqna abadan. Ujian demi ujian, cobaan-cobaan yang luar biasa yang tidak mengenakan selalu menimpa kami, yang enggak pernah meninggalkan kami. Wa hadza minhum dha'fun wa khawarun. Dan inilah kata-kata yang bisa melemahkan, kata-kata yang membuat pesimisme. La yaliqu bil mu'min al-wathiq bi nasrillah. Sebetulnya tidak pantas diucapkan oleh orang-orang beriman yang yakin akan turunnya pertolongan Allah dan kemenangan kepada mereka. Alladzi ya'lam annahu la mudabbira lil alam illallah. Yang punya keyakinan bahwa tidak ada yang mengatur kehidupan di dunia ini kecuali Allah. Dialah ahli skenario yang sesungguhnya. Manusia punya skenario, punya rencana makan, punya rencana berbuat jahat, berbuat zalim kepada umat ini. Tapi ketahuilah, ahli pembuat skenario yang sebenarnya dalam kehidupan ini adalah Allah. Maka ketika dekat dengan Allah, kita akan ada di dekat sebuah pertolongan dan kemenangan Allah. Ya. Fabiyadihi subhanahul izzu wal nasru. Maka yakinlah di tangan Allah lah keagungan, ya, kekuatan dan kemenangan itu akan datang. Wa biyadihi tamkin wa tadbir, dan di tangannya lah pula, ya, hak untuk memberikan kekuasaan kepada siapapun dan memberikan kemampuan untuk mengatur kehidupan kepada siapapun. Wa lihada ajaba Musa ijabatal mukmin al-wathiq bi nasrillah. Disinilah Nabi Musa memberikan jawaban yang menguatkan orang mukmin untuk tetap percaya terhadap pertolongan Allah. Jawabannya itu yang tadi di ayat 129. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwwakum. Semoga Allah segera menghancurkan musuh-musuhmu, musuh-musuh Allah ini. Wa yastakhlifakum fil ardh, dan akan membuat kalian berkuasa di negeri ini. Kalian juro kaifa ta'malun. Dan kalian akan lihat hasil dari perjuangan dan perbuatan kalian saat ini. Kalau kamu saat tadi kalau ada Allah, disinilah tugas seorang dai, tugas seorang nabi, para rasul Allah. Dia tetap menjadi pemimpin, ya, yang punya adab dalam berkomunikasi dengan Allah. Dia mengembalikannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak umatnya ketakutan, umatnya khawatir begitu, dia ikut-ikutan khawatir, dia ikut-ikutan takut, tidak. Dia justru bangun menenangkan. Wasaqal kalam masaqal raja, membangunkan sikap optimisme, menggiring umat ini kepada keadaan yang penuh harap. Ada harapan, ada kecerahan di depan mata, segera turun pertolongan Allah, segera turun kemenangan. Faqala, itulah kalimatnya asa rabbukum an yuhlika aduwwakum. Wa gharaduhu, tujuan dari kalimat yang semacam ini adalah tahribuhum ala taatillah, menguatkan mereka untuk tetap istiqamah dalam ketaatan kepada Allah ini. Waqad haqqaqallahu raja'a Musa, dan Allah akhirnya memang betul-betul memberikan realisasi terhadap pengharapan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya ini. Berupa apa? Fa'aghraqa fir'aunul jabbar. Akhirnya kan sejarah mencatat Allah menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Ini yang Allah katakan, ini yang Nabi Musa katakan akan segera turun pertolongan Allah itu.
wa zabaniyatuhu wa atba'ihi. Semua pemuka-pemuka Fir'aun, pengikut-pengikutnya, al-fujar yang durhaka, yang zalim, ikut tenggelam bersama Fir'aun. Wa malak Bani Israil, wa malaka Bani Israil ardo Misr. Akhirnya kaum Bani Israel betul-betul sebagaimana janji Allah tadi menguasai negeri Mesir. Padahal Bani Israil ini aslinya kemarin kita sudah bahas ya, itu tempat tinggalnya di Palestina, ya. Dia di sana tinggalnya, menjadi menguasai Mesir atau bertempat tinggal di Mesir sejak zaman Nabi Yakub alaihissalam yang bergelar Israel. Saya sudah bahas kemarin. Israel adalah tempat Isra, perjalanan di malam hari yang biasa untuk lebih dekat kepada Allah dilakukan oleh Nabi Yakub. Makanya Nabi Yakub itu bergelar Israel, ya, orang yang mendekatkan diri kepada Allah berjalan di malam hari. Punya anak Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tadinya tinggal di area Palestina itu dan sekitarnya. Lalu kemudian pindah ke Mesir setelah akhirnya dia kena tipu daya saudara-saudaranya yang kita tahu dalam sejarah Nabi Yusuf. Ini yang menarik, Nabi Yusuf kisahnya hanya satu-satunya kisah beliau dicantumkan di surat Yusuf. Nggak ada kisah Nabi Yusuf di surat yang lain. Jadi tujuannya adalah memberikan pembelajaran buat kita bahwa supaya fokus tentang kisah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf inilah yang membuat sejarah di zaman modern sekarang ini. Bahwa dari tadinya umat ini ada di area Israel sebetulnya, area Bani Israel, area Yerusalem. Ini asalnya umat Nabi Muhammad, asalnya umat Nabi Adam, asalnya umat Nabi Ibrahim, ya, yang kemudian disitu oleh Nabi Ishak anaknya, lalu anaknya lagi Nabi Yakub, lalu anaknya lagi Nabi Yusuf. Mereka ada di Mesir karena ketika terjadi paceklik, kelaparan di negeri Yerusalem daerah sekitarnya itu yang sekarang disebut Baitul Maqdis ini, ada kelaparan, mereka minta tolong ke negeri seberang, itu negeri Mesir. Dan ternyata akhirnya di Mesir penguasanya adalah adiknya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Allah akhirnya kaum Bani Israel ada di Mesir. Tapi lama-kelamaan, ya, kekuasaan Bani Israel ini menjadi tertindas. Yang tadinya mereka tuan rumah di tempat yang baru, ya, artinya karena sebab Nabi Yusuf ada di sana, tetap berganti kekuasaan yang Mesir adalah raja-raja Mesir yang zalim, masuk Fir'aun, nanti kita Ramses yang ke-6 ini. Nah, Fir'aun inilah yang menjadikan keadaan berbalik sedemikian rupa, kaum Bani Israel menjadi kaum yang dilemahkan, ditindas, sementara penduduk Mesir asli yaitu kaum Kipti, kaumnya Fir'aun itu dianggap kaum yang katakanlah borjuis atau kaum yang lebih apa ya, kehidupan di negeri mereka sendiri. Itu saat ini sikapnya seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan sampai ke ayat yang ke-130, ya, ma asaba fir'aun wa qaumuhu minal bala wa nakaba, ya. Ayat-ayat yang akan menceritakan tentang akibat perbuatan Fir'aun yang akan menindak, menghukum untuk Nabi Musa itu dia sendiri yang akan hancur. Jadi ayat yang ke-130 ke atas sana. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Ini ayat yang ke-129. Ya, kita nanti akan masuk ke 130. Karena saya melihat waktu, saya dibatasi. Dan karena tadi saya tambah ada di antara kita yang baru di sini supaya bisa lebih mengikuti kajian kita ini. Ya. Dan itu di antara kita masih belum begitu paham. Atau kita sudah masuk ke konteks ayat ini, mungkin bisa nanti dalam bentuk tanya jawab. Dari saya, wallahu a'lam bishawab, wa